Kota Malang genap berusia 112 tahun pada 1 April 2026. Momentum ini menjadi ajang refleksi sekaligus pembuktian diri sebagai kota yang terus berkembang menuju kelas yang lebih tinggi. Wali Kota Wahyu Hidayat memaknai HUT ke-112 Kota Malang dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang di halaman depan Balai Kota Malang dengan diikuti oleh Kepala Daerah Semalang Raya, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara mengenakan busana khas Malangan, gabungan gaya kolonial dan tradisi lokal. Ya, pemirsa JTV Malang, kali ini saya berada di depan halaman Balai Kota Malang, di mana pada Rabu 1 April 2026, Kota Malang akan merayakan hari jadinya ke-112, di mana di kegiatan kali ini dalam hari jadi ke-112, pemerintah Kota Malang, terutama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat akan menggelar upacara peringatan HUT ke-112 Kota Malang yang akan diikuti oleh seluruh sektor yang ada di kawasan Kota Malang. Lantas seperti apa peringatan HUT ke-112 Kota Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Peringatan hari jadi ke-112 Kota Malang ini dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar wilayah di Malang Raya, sekaligus merefleksikan perjalanan panjang pembangunan kota. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong kemajuan daerah. Tepat pukul 8 pagi, upacara peringatan HUT ke-112 Kota Malang dilaksanakan. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kadesub Kota Malang Wijaya Saleputra, serta bertindak sebagai Inspektur Upacara, yakni Wahyu Hidayat. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, disusul pembacaan Pancasila, serta pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, Dahliana Lucy Ratnasari. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan. Mari kita buka kepala seraya berdoa untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu-pendahulu kita yang telah berjasa untuk perkembangan Kota Malang. Berdoa. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wali Kota Wahyu Hidayat yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa usia 112 tahun merupakan tonggak sejarah yang syarat makna dan menjadi refleksi atas dinamika panjang yang telah dilalui Kota Malang. Wali Kota Malang menegaskan bahwa sejak ditetapkan pada 1 April 1914, Kota Malang telah melalui berbagai tantangan yang membentuk karakter sebagai kota yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam merumuskan arah pembangunan ke depan. Pada momentum yang penuh makna ini, sekaligus dalam suasana yang masih dipenuhi nuansa Hari Raya, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kota Malang. Semoga nilai-nilai kesucian, kebersamaan, dan kepedulian yang telah kita bangun selama bulan Ramadan dapat terus kita jaga dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin serta apel yang saya hormati, sejarah telah mencatat bahwa tanggal 1 April 1914 merupakan titik awal resmi berdirinya Kota Malang. Dalam rentang waktu 112 tahun, berbagai dinamika telah kita lalui bersama dari masa ke masa, dari tantangan ke tantangan yang semuanya telah membentuk karakter kota ini menjadi kota yang tangguh, adaptif, dan penuh daya cipta. Dari perjalanan panjang inilah tercetus tema peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang, yaitu ngalam melintas, bergerak tuntas, boys berkelas. Tema ini merupakan sebuah penegasan semangat dan komitmen bersama untuk terus melanjutkan langkah ke depan, menembus batasan, menuntaskan program pembangunan, dan menghadirkan Kota Malang yang semakin berkelas dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kita menyadari bahwa perjalanan ke depan tidak akan semakin mudah. Tantangan global, perubahan sosial, serta dinamika perkotaan menuntut kita untuk terus bergerak cepat, tepat, dan terukur. Untuk itu,
semangat melintas harus kita maknai sebagai keberanian untuk menembus berbagai batas inovasi, teknologi, budaya, dan pembangunan sekaligus tangguh menghadapi beragam tantangan, bergerak tuntas sebagai komitmen untuk menyelesaikan setiap program pembangunan secara akuntabel. Tidak hanya berfokus pada satu tujuan, tetapi juga membangun kolaborasi bersama. Sementara itu, bergerak tuntas mengandung makna bahwa kita harus menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, memiliki tanggung jawab yang benar-benar menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Secara umum, kinerja pembangunan Kota Malang sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tercatat mencapai 85,55 atau tertinggi kedua di Jawa Timur. Angka kemiskinan turun menjadi 3,85%. Tingkat pengangguran menurun ke 5,69%. Serta pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 5,92%. Menunjukkan kinerja yang positif. Dengan IPM mencapai 85,55, tertinggi kedua di Jawa Timur. Angka kemiskinan turun menjadi 3,85%. Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,69%. Serta pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,92%. Capaian positif tersebut menjadi fondasi kuat, sekaligus cerminan dari berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan, yang juga berkontribusi pada diraihnya beragam prestasi dan penghargaan oleh Kota Malang di berbagai bidang. Sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2026 ini, Kota Malang berhasil menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Selain itu, Kota Malang juga meraih penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pengakuan sebagai Kota Kreatif Dunia atau UNESCO di bidang media art. Clean Air for Big Cities Award yang diberikan di Malaysia kemarin, serta Clean Tourist City Standard yang diberikan di Filipina kemarin. Selain itu, Kota Malang juga berhasil meraih 37 penghargaan tingkat nasional, 29 penghargaan tingkat provinsi Jawa Timur, serta 2 penghargaan tingkat regional Malang Raya, yang semakin menegaskan posisi Kota Malang sebagai kota yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Namun demikian, berbagai capaian dan prestasi tersebut tidak boleh menjadikan kita berpuas diri. Justru sebaliknya, hal ini harus menjadi pemacu semangat bagi kita semua untuk terus melintasi berbagai tantangan serta bergerak tuntas dengan meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi-inovasi yang lebih progresif dan berdampak luas bagi masyarakat. Sejalan dengan visi pembangunan Kota Malang, yaitu menuju Malang Boys dan berkelas, seluruh capaian ini harus terus kita jaga dan tingkatkan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan melayani. Melalui berbagai program unggulan dalam Dasa Bakti, kita ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Malang dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, adil, dan merata. Usai mendengarkan amanat Wali Kota Malang, acara dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur atas raihan usia 112 Kota Malang. Semoga Kota Malang selalu aman, damai, dan sejahtera. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-112 Kota Malang dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur atas perjalanan Kota Malang yang telah Engkau limpahkan keberkahan, kedamaian, dan kemajuan selama lebih dari 1 abad. Jadikanlah Kota Malang sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur, kota yang aman, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa amanah, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas. Karuniakan kebijaksanaan dalam setiap keputusan, serta kekuatan dalam mengemban amanah demi kemajuan Kota Malang. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tumbuhkan dalam diri kami semangat untuk terus bergerak maju, bekerja dengan ikhlas, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan.
selaras dengan semangat kami, ngalam melintas, bergerak tuntas, voice berkelas. Jadikanlah kami insan yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Ya Allah Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah Kota Malang dari segala bencana, mara bahaya dan musibah. Jauhkan kami dari perpecahan, konflik, dan segala hal yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam apel bersama juga sekaligus diluncurkan buku Ideologi Jelajah Kuburan Londo Malang Jilid 2 Keanekaragaman Demografi dan Keberlanjutan Makam Kolonial oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat secara langsung di halaman depan Balai Kota Malang. Buku ini mendeskripsikan tentang makam Belanda yang dibangun pada masa Bouwplan 3 yang bertepatan dengan HUT ke-112 Kota Malang. Buku ini menarasikan tentang sejarah makam sukun, tokoh, dan cerita di balik sebuah pemakaman mulai kolonial, pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan. Di hari yang sama, 1 April 2026, bertepatan dengan HUT ke-112 Kota Malang, Wali Kota Wahyu Hidayat meluncurkan pakaian khas Malang sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah. Bersekat keluar warna hitam dengan dalaman baju putih, kerah tinggi, dengan rokokan kain batik panjang, dengan menggunakan aksesoris kelengkapan pejabat sering dan kopi. Diperagakan oleh Camat Klojen, pakaian khas Kota Malang ini tidak hanya merepresentasikan nilai estetika, tetapi juga mengandung filosofi sejarah panjang Kota Malang yang terbentuk dari perpaduan budaya kolonial dan tradisional. Pakaian khas Malangan mencerminkan perjalanan Kota Malang sejak Wali Kota Malang pertama yang berasal dari warga Belanda hingga saat ini. Desain seragam tampil sederhana namun berkarakter, didominasi warna hitam pada atasan dan bawahan, dilengkapi topi dengan sentuhan motif batik, baju dihiasi corak emas menyerupai selempang dan dipadukan dengan sabuk berwarna senada. Yang pejabat Bupati Kabupaten Malang tahun 1898 sampai 1934. Desain pakaian khas Kota Malang saat ini menggunakan atasan jas kerah warna hitam dengan dalaman baju warna putih terang dan berdasi panjang, kain atau singkong batik motif tubuh bedak kopi di atas lutut sebelah paha, celana panjang warna hitam penutup kepala, topi ambil senar dibalut dengan kain putih motif tubuh bedak kopi dan menggunakan alas kaki, sepatu pantofel kulit hitam. Motif batik tubuh bedak kopi diambil dari beberapa motif batik kalung yang terdapat dalam beberapa patung di era kerajaan Singasari. Bersama dengan Kadisdikbud Kota Malang serta unsur Forkopimda Plus, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima buku Filosofi Pakaian Khas Malangan dan resmi meluncurkan pakaian tersebut. Kedepan, penggunaan pakaian khas Malangan akan diterapkan dalam berbagai kegiatan resmi dan event tertentu di lingkungan pemerintah Kota Malang. Kami bersyukur bahwa di hari ulang tahun yang ke-112 ini, Pemerintah Kota Malang memang banyak menerima penghargaan. Tetapi sejatinya kami bukan penghargaan yang kami harapkan, tetapi memang bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai tuntutan kami, sebagai tanggung jawab kami dari pemerintah Kota Malang untuk bisa mensejahterakan Kota Malang, masyarakat Kota Malang. Jadi di salah satu sisi akhirnya berbuntut penghargaan-penghargaan yang
kami terima. Kami di hari ulang tahun ke-112 ini tentu adalah satu momen yang bersejarah. Yang pertama tadi dihadiri oleh seluruh kepala daerah Malang Raya, Pak Bupati Malang dan Wali Kota Batu hadir. Ini memberikan satu bentuk bahwa Malang Raya ini sangat memberikan apresiasi terutama kepada pemerintah Kota Malang yang hari ini berulang tahun. Kemudian yang kedua, hari ini juga mohon bersyarat juga mulai diberikan satu bentuk pakaian khas Malangan yang tadi filosofinya sudah dijelaskan bahwa ada nilai histori yang memang menjadikan Kota Malang ini mulai dari wali kota pertama yang warga orang Belanda sampai dengan hari ini. Dan ini semuanya telah tertuang dalam filosofi pakaian dan ini juga kearifan lokalnya juga sangat tinggi sekali karena ini berbasis budaya yang memang kearifan lokal asli Kota Malang. Ya, nanti acara tertentu kita akan menggunakan pakaian khas Malang seperti ini. Jadi memang kita berbeda dengan Kabupaten Malang yang memang itu kulturnya memang kerajaan. Kemudian Kota Batu juga memang lahir terlahir, jadi dengan kulturnya berbeda. Tapi perpaduan antara kolonial dan tradisional ini di Kota Malang. Jadi nanti ini pada event-event tertentu juga akan kami gunakan. Tidak hanya di Rumta Kota Malang, tadi juga dari anggota DPRD mulai dari Ibu Ketua sampai dengan anggota juga menggunakan pakaian khas Malang. PR-nya memang tadi seperti tema Kota Malang, ya hari ulang tahun Kota Malang yang 112 ini memang kita pertama yang terkait dengan kita memang harus melintas, ya melintas ini berarti kita memang selama ini kita sudah ada satu histori yang harus kita lakukan dan melintas ini berarti kita tidak hanya pada satu tujuan tetapi kita harus ada kolaborasi bersama. Bergerak tuntas ini kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Saya dengan Mas Wakil Wali Kota ini banyak permasalahan-permasalahan diharapkan oleh masyarakat Kota Malang segera selesai dan kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan berkelas ini menjadi karakter Kota Malang, masyarakat Kota Malang yang keren, tanggung jawab, berwibawa dan juga menjadi satu bagian dari pemerintah Kota Malang yang ingin memberikan satu kesejahteraan yang sesuai dengan visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota, baik itu 5 program prioritas maupun dasar bakti unggulan. Momentum ini ditutup dengan pemotongan tumpeng, prosesi potong nasi tumpeng oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang diberikan kepada Ketua DPRD Kota Malang akan menjadi simbol dari kesediaan dan tanggung jawab untuk memimpin serta memberikan kesempatan kepada yang lain. Ini menggambarkan sikap kepedulian, kejujuran dan kebijaksanaan dalam pemerintahan yang merupakan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah peringatan hari jadi ke-112 Kota Malang yang dimaknai dengan upacara bersama dengan Wali Kota Malang diikuti oleh seluruh lintas sektoral yang ada di kawasan Kota Malang. Dalam upacara peringatan hari jadi ke-112 Kota Malang tadi juga sekaligus dilakukan launching buku Ideologi Jelajah Kuburan Londo Malang Jilid 2, kemudian launching kostum Malangan baru bersama dengan Wali Kota Malang bersama dengan Forkopimda Kota Malang. Dirgahayu Kota Malang ke-112. Ngalam, melintas, bergerak tuntas, boys berkelas. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Amirullah pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa.